Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita Tathhir al-I'tiqad an adrani al-ilhad. Memurnikan akidah dan tauhid dari noda-noda dan kotoran-kotoran al-ilhad, kekufuran dan kesyirikan. Dan pada 2 pertemuan sebelumnya kita sudah menukilkan dari kitab Al-Masru' wal Mamnu' min at-Tawassul karya Syekh Al-Barjas rahimahullah, apa yang perlu kita ketahui tentang at-tawassul. Yang masru' terutama yang diperbolehkan dan disyariatkan, yaitu tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ketika berdoa, juga bertawasul dengan amalan saleh, wasta'inu bis sabri was salah, maka mintalah tolong dengan salat dan sabar, itu juga dalil diantaranya. Dan meminta atau bertawasul dengan doa orang yang soleh. Ya, doa orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Ya. Adapun selain itu maka termasuk dari tawasul yang mamnu, yang terlarang. Ya. Kita sudah juga sebutkan bagaimana tawasul dengan zat atau jahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah wafat, kita bertawasul dengan zatnya atau jahnya, kedudukan beliau.
maka ini termasuk dari perkara bid'ah. Ya. Dan hadis yang dijadikan sandaran adalah hadis yang lemah. Ya. Misalnya hadis yang kita sebutkan Rasulullah SAW, Ruya an-Nabi SAW annahu qala tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawasullah kalian dengan jahku, dengan kedudukanku. Ya. Karena kedudukanku di sisi Allah adalah kedudukan yang agung. Ini hadis yang dhaif disepakati oleh ulama. Begitu juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu memanggil Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang di sini dijadikan dalil sebagian orang untuk bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan sangat jelas zahir hadis yang tersurat maupun tersirat bahwasanya Umar melakukan itu adalah dengan doanya Abbas. Itu Abbas diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Ya, bukan Umar yang berdoa pada Allah dengan jahnya Abbas atau dengan zatnya Abbas, tidak. Ya. Sangat jelas dalam hadis, dalam periwayatan yang lain, ya, yang tersirat ataupun tersurat, sebagaimana saya jelaskan. Dan ini banyak sekali sisi-sisi bantahan para ulama bagi yang mengatakan bahwasanya Umar bertawasul dengan ya kedudukan Abbas sebagai pamannya Nabi, bukan dengan doanya Abbas. Dan Syekh Al-Barjas rahimahullah beliau menyimpulkan bahwasanya kalau seorang mengatakan atawassal ilallah bin nabi atau bi jahin nabi, maka ini termasuk bid'ah. Adapun kalau selain nabi, maka beliau masukkannya kepada termasuk bid'ah, tapi asyad, lebih dahsyat, yaitu termasuk pada syirik asghar. Ya. Wallahu alam, ya, termasuk pada kaidah menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah syirik asghar. Itu yang kita telah jelaskan secara ringkas ya dari kitab Al-Masru' wal Mamnu' minat Tawassul. Ya, Syekh Al-Albani rahimahullah juga memiliki kitab yang membahas tentang ini. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau memiliki kitab tulisan yang luar biasa tentang masalah ini, disyarah oleh juga misalnya oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita kembali pada pelajaran kita Tadhirul I'tiqad. Baik, kita ulang dari faslun halaman 50. Halaman 50 coba. Ya. Qala al-muallifu wa huwa al-imam
Muhammad ibn Ismail Ibnul Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Faslun. Waqad arafta min hadha kullihi anna man i'taqada fi syajarin aw hajarin aw qabrin aw malakin aw jinniyin aw hayyin aw maitin annahu yanfa'u aw yadur. Dan engkau sudah mengetahui dari sini semuanya dengan apa yang telah kita jelaskan pada sebelumnya, maka barang siapa yang dia memiliki keyakinan pada pohon, pada batu, kuburan, malaikat, jin, atau orang yang masih hidup, orang yang sudah mati, bisa memberikan manfaat atau madarat. Kita jelaskan ini pada perkara rububiyah. Au annahu yuqarribu ilallah, atau bisa mendekatkan diri kepada Allah. Au yashfa'u indahu fi hajatin min hawaijid dunya, atau bisa memberikan syafaat di sisi Allah pada kebutuhan dari kebutuhan dunia. Dan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beribadah kepada selain Allah, dan kita jelaskan bahwasanya yang mereka jadikan sembahan selain Allah itu sangatlah banyak, matahari, bulan dan lain sebagainya, malaikat, nabi, orang soleh, batu, pohon, dengan keyakinan tadi bahwasanya itu sebagai bentuk wasilah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bisa memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Berarti masuk pada perkara apa? Ibadah kepada selain Allah. Bimujarradi tasyafu' bihi, dengan sekedar meminta syafaat pada mereka dan bertawasul wa tawasul ila Rabbi ta'ala. Illa ma warada fi haditsin. Ini juga kita akan bahas pada malam ini. Illa ma warada fi haditsin fihi maqal. Kecuali apa yang terdapat pada hadis. Fihi maqal, di situ ada pembahasan. Isyarat bahwasanya pembahasan apakah itu sahih ataupun dhaif hadisnya. Nanti kita akan bawa kalamnya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah. Yang terkait fi haqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terkait dengan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini yang dipakai juga sebagai hujjah selain hadis Umar tadi, untuk mereka mengatakan boleh bertawasul dengan zat atau jahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan bacakan kalamnya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, qauluhu
illa ma warada fi hadisin fihi maqal fi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadithul a'ma alladhi rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, yaitu hadis al-a'ma, hadis tentang seorang yang buta. Ya, seorang yang buta, al-a'ma atau ad-darir. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih At-Tawassul wal Wasilah. Wa qad takallama fiha wa atala rahimahullah. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau, pada kitab beliau At-Tawassul wal Wasilah, dan beliau telah membahas dengan pembahasan yang panjang rahimahullah ta'ala. Ya. Baik. Anna rajulan dariral basar atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya dari Utsman bin Hanif radhiyallahu taala anhu. Ya. Seorang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'ullaha an yu'afiyani. Ya, dari sini saja sebenarnya sudah jelas ya. Qala ud'ullaha an yu'afiyani. Orang yang buta ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah agar Allah yu'afiyani, menyembuhkanku. Ya. Jelas nggak? Jelas ya. Bahwasanya dia dari awal sudah minta kepada Nabi untuk didoakan agar sehat, sembuh dari kebutaannya. Ya. Qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta da'autu, kalau kamu mau aku doakan, atau kalau kamu mau itu kau bersabar. Dan itu lebih baik untukmu. Perhatikan. Kalau kamu mau, da'autu kata Nabi, aku doakan. Berarti yang berdoa siapa? Nabi. Ya. Makanya nanti akan ditaklik oleh Syekh Shalih Fauzan, terlepas hadisnya maupun apakah sahih ataupun dhaif, ya, nggak ada dalil bagi yang membolehkan tawasul dengan zat atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sama seperti hadis Umar. Pada dasarnya sama. Qala, maka orang ini berkata, orang yang buta ini, fad'u, berdoalah. Dia memilih untuk didoakan. Dan dia mengatakan pada Nabi, fad'u, berdoalah. Ya. Fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadza du'a. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammad Nabi Rahmah. Nah, ini yang dijadikan dalil. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan dia
untuk berwudu ya dengan baik, kemudian berdoa dengan doa ini. Ya Allah, sungguhnya aku meminta ya kepadamu, menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad, nabi rahmah. Ya. Ini tawajjahtu bika ila rabbi. Aku ya berdoa meminta denganmu kepada Rabbku pada kebutuhanku. Ini lituk bali agar dipenuhi untukku. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah syafaatnya untukku. Ini makna fasyafi'hu iya fiyya ay iqbal syafa'atahu li. Ya, itu maknanya. Baik. Nah, dari sini jelas. Ya, ini panjang ya pembahasan para ulama dalam hadis ini. Bahwasanya ketika dia mengatakan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika, itu bukan bidatnya, bukan dengan jahnya, kedudukannya, tapi bidu'ai nabiyika. Apa dalilnya? Dari awal sudah dia mengatakan Allah ya Rasulullah ya ud'ullah an yu'afiyani. Dari awal dia mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan da'autu in syi'ta da'autu. Maka enggak ada dalil. Ya. Ditambah di akhir dia mengatakan fasyafi'hu fiyya. Ai iqbal syafa'atahu fi li. Apa syafa'ah, mana syafa'ah? Di antaranya doa. Yaitu doa. Dia minta syafaatnya Nabi, yaitu doanya Nabi. Ya. Wa talabud du'aib. Wa maknahu annahu yatashaffa wa yatawassal bidu'air Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis ini bahwasanya orang ini dia yatasyafa', dia minta syafaat. Apa minta syafaat? Minta didoain. Bertawasul dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'annahu qala lirrasul, karena dia mengatakan pada Rasul, ud'ullaha an yu'afiyani. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyehatkanku, menyembuhkanku. Wa talabud du'ai minal hayyil hadir minan nabi'i au min ghairihi la ba'sa bihi. Meminta didoakan min hayyin hadir, dari seorang yang dia masih hidup, hadir. Ya. Hadir itu maknanya komunikasinya jelas. Ya. Kita telepon orang tua kita, ibu tolong doain ya anaknya biar sukses. Kita doa, telepon. Boleh nggak? Boleh. Dia telepon, ibunya hidup, hadir, dia komunikasi jelas. Ya. Ya. Kali kalau ibunya sudah wafat, datang kuburannya, ya ibu tolong doakan. Nah, itu yang kesyirikan. Nah, dia minta kepada orang yang sudah mati untuk didoakan sampai. Ini yang termasuk kesyirikan dan syirik akbar. Kalau dia mintanya kepada orang yang sudah mati. Berbeda kalau dia minta kepada Allah dengan zat Nabi atau jah Nabi. Ya. Minimal bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini kan enggak. Ini orang dari awal sudah minta ud'ullah, berdoalah kepada Allah an ya'afiyani.
Dan Rasulullah menjawab, in syi'ta da'autu, kalau engkau suka da'autu, aku doakan. Sudah dijawab oleh Nabi, aku doakan. Ya. Dan di akhir dia mengatakan fasyafi'hu fiyya, yaitu iqbal syafa'atahu li. Terimalah syafaatnya untukku, terimalah doanya untukku. Ya. Wa talabu du'a'i minal hayyil hadir minan nabiyyi aw min ghairi. Meminta didoakan. Ya, dari orang yang masih hidup hadir, apakah itu dari nabi atau selainnya, la ba'sa bi, hukumnya enggak mengapa. Ya. Hukum asalnya enggak mengapa, walaupun itu ada pembahasan lebih panjang lagi. Ya, ketika meminta didoakan kepada orang yang kita anggap soleh. Ya. Ada pembahasan lebih rinci, kita tidak bahas itu. Tapi hukum asalnya boleh. Kama talaba Umar radhiyallahu ta'ala anhu minal Abbas an yastasqiya wa yada'u wallaha lil muslimin. Sama kasusnya dengan Umar. Meminta kepada Abbas radhiyallahu ta'ala anhum an yastasqiya, untuk meminta doa, yastasqi, meminta hujan, berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan, lil muslimin, berdoa untuk kaum muslimin. Fahada tawassulun jaizun an tatluba minal abdi salih an yad'u Allah laka liqada'i hajatika. Maka ini adalah tawasul yang boleh. Engkau meminta kepada seorang hamba yang saleh, ya, untuk berdoa kepada Allah untukmu, untuk memenuhi hajatmu, boleh. Ya. Bahkan ada pembahasan. Jangankan dari kita minta kepada yang jelas-jelas lebih utama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk minta didoain siapa? Supaya ingat. Untuk diminta, untuk kalau ketemu orang ini, minta dia untuk doakan kamu. Siapa orangnya? Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Mana yang lebih utama, Umar atau Uwais? Jauh lah lebih utama Umar. Ya. Antara Umar dengan Abbas, itu lebih utama Umar. Kita kan sepakat bahwasanya Umar lebih utama. Ya. Setelah Abu Bakar, Umar. Ya, enggak, ketika itu tidak ada lagi yang lebih utama lebih daripada Umar. Zaman Umar. Abbas tentu secara keutamaan di bawah Umar, tapi dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki Umar, yaitu apa? Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uwais Al-Qarni rahimahullah. Bahkan beliau bukan seorang sahabat, beliau seorang tabi'in. Ya, tapi memiliki keutamaan, yaitu apa? Birrul walidain, bir bi ummih. Dia berbakti luar biasa kepada orang tuanya, di antara keutamaannya. Ya. Taib. Wa hadha alladhi fa'alahu al-a'ma ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fatalaba minhu ad-du'a. Wa rasul sallallahu alaihi wasallam arsyadahu ila sabr. Dan apa yang dilakukan oleh orang ini, orang yang buta ini bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dia meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengarahkan untuk bersabar. Walakin ar-rajula ikhtara an yad'u Allah hablahu. Akan tapi orang ini lebih memilih agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuknya. Fada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu. Faradallahu alaihi basarah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatannya kepadanya. Wa akhadha min hada al-khurafiyun annahu yajuzu at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Fayatlubuna minhu ad-du'a ba'da mautihi wa hadha ghalat. Ya, dari sini al-khurafiyun
Ya, orang-orang ahlu khurafat, mereka menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya boleh tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya. Ya, bahkan orang buta ini pun kalau menurut berdasarkan ini itu dalam keadaan Nabi masih hidup loh. Ya, kalau boleh bertawasul dengan Nabi setelah kematian beliau, kenapa Umar, sekali lagi, kenapa Umar manggil Abbas? Ya. Kalaulah boleh bertawasul dengan kedudukan Nabi, dengan zat Nabi, orang buta ini nggak repot-repot datang kepada Nabi. Dia bisa ngomong di mana saja. Ya, dia minta kepada Allah, dia kemudian mengatakan bertawasul dengan zat Nabi. Kan nggak perlu ngomong sama Nabi. Ya, maka ketika hadis ini menunjukkan bahwasanya Umar ya merintahkan kepada Abbas, ya, ngomong pada Abbas untuk demikian. Orang buta ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa yang mereka klaim itu tidak benar. Ya. Fayatlubuna minhu ad-du'a ba'da mautihi, sehingga mereka meminta doa dari Nabi setelah kematian beliau. Dan ini adalah kekeliruan yang besar. Wa hadzal hadis raddun alaihi bijawabain. Dan hadis ini adalah bantahan terhadap mereka, pendapat yang mereka lakukan dengan dua jawaban. Al-awwal annal hadis dhaif, fa fi sanadihi maqalah. Ya, bahwasanya hadisnya dhaif. Sebagian mengatakan dhaif. Ats-tsani annahu law sahha. Yang kedua, kalaupun hadisnya sahih, falaisa fihi hujjatun lahu, maka tidak ada hujjah bagi mereka. Ya, kalau dari awal kita katakan hadisnya dhaif, selesai, sudah, nggak perlu kita panjang-panjang. Ya, seperti tadi mereka mengatakan berdalilkan dengan tawassalu bijahi, dhaif, sudah sepakat orang dhaif, nggak perlu dipakai. Ya, sekarang ini hadis. Sebagian ulama mengatakan dhaif, selesai. Pun kalau sahih, ya, Syalbani mensahihkannya, Syekh Mukbil mensahihkannya. Terus kenapa? Nggak ada dalil juga bagi yang mengatakan bolehnya bertawasul dengan zatnya Nabi atau jahnya Nabi setelah kematian beliau. Annahu law sahha falaysa fihi hujjatun lahum. Kalaupun sahih maka tidak ada hujjah bagi mereka. Li annahu fi talabi du'a minal hayyil hadir. Wa hadha amrun masyru'. Karena hadis ini adalah seorang meminta doa, didoakan oleh orang yang masih hidup, yang hadir ketika itu. Wa hadha amrun masyru'un wa huwa minat tawassulul jaiz. Fazala bihadza hadhihi syubhah. Maka ini adalah perkara yang disyariatkan, yaitu termasuk dari tawasul yang boleh. Yang ketiga yaitu minta didoakan oleh orang yang soleh. Ya, tidak ada lagi yang lebih soleh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kesolehannya. Ya. Fazalat bihadza hadhihi syubhah. Maka dengan demikian hilanglah syubhat ya bagi yang mengatakan boleh bertawasul dengan zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita juga akan membacakan taklid.
dari Syekh Abdul Muhsin bin Abbad hafizahullah taala. Baik. Illa ma warada qala al-mu'allif rahimahullah illa ma warada fi haditsin fi maqal fi haqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan tadi. Au nahwi dzalik atau yang selain itu. Fa innahu qad asyraka ma'allahi ghairahu. Ya. Maka dia telah melakukan kesyirikan ma'allahi ghairahu. Kembali kepada yang di atas. Kalau seorang itu meyakini ya syajar pohon itu bermanfaat dan seterusnya, ya. Atau ada pun yang berkaitan dengan tawasul, beliau jelaskan. Qala hafizahullah taala, at-tawassul alladhi huwa syirkun an yaj'ala al-mutawassala bihi wasitatan bainahu wa bainallah yad'uhu wa yatlubu minhu as-syafa'ah. Ya, ini sudah kita juga sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita nggak apa-apa kita ulang-ulang terus supaya paham dan jangan salah paham. Ya. Salah pahamnya apa? Tawasul, misalnya tawasul dengan zat Nabi atau dengan jahnya Nabi, langsung kita katakan syirik. Nanti kita keliru, kitanya yang keliru nanti kalau kita nggak paham. Maka di sini ada kaidahnya, beliau mengatakan di sini. At-tawassul alladhi huwa syirkun. Tawasul yang merupakan kesyirikan. An yaj'alal mutawassala bihi wasitatan bainahu wa bainallah. Ya, engkau seorang itu menjadikan mutawassalan bihi, al-mutawassal bihi yang dijadikan perantaranya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yad'uhu wa yatlubu minhu syafa'ah dan selainnya. Dia berdoa kepada perantara ini tadi, ya, meminta syafaat. Apakah dia mengatakan berdoalah engkau kepada Allah? Jadi sama-sama dia minta kan, menyeru. Ya, beda ya, nggak nih, beda. Kalau seorang mengatakan Allahumma atawassalu ilaika binabika, dia menyeru siapa? Allah. Paham ya? Tapi dia bertawasul dengan zat Nabi atau jah Nabi atau yang selain Nabi. Paham? Maka ini minimal bid'ah, kita katakan minimal bid'ah. Ya, kalau sampai pada kesyirikan, syirik asghar. Dengan orang yang mengatakan ya Nabi, beda ya. Ya Husain, ya Ali, ya Abbas, ya Zaid, ya Wali Fulan, ya Syekh Fulan. Ya. Dalam keadaan orangnya sudah mati atau tidak hadir. Ya, apakah dia mengatakan ud'ullah, mintalah kepada Allah? Ya, atau dia langsung minta kepada orang itu? Maka ini yang dinamakan kesyirikan. Karena dia minta berdoa kepada orang yang sudah mati. Amma idza sa'alallaha. Adapun kalau dia sa'alallaha, dia meminta kepada Allah bijahi fulan, dengan jahnya kedudukan fulan. Ini kalamnya Syekh Abdul Muhsin. Beliau mengumumkan. Ya, kalau Syekh Al-Barjas rahimahullah, kalau Nabi bid'ah, kalau selain Nabi syirik asghar. Ya, sebabnya kita sudah sebutkan. Taib. Fa innahu bid'atun wa laysa bisyirk. Maka itu bid'ah, bukan kesyirikan.
Wa idza tawassala ila Allah azza wa jalla bi du'a'id da'i fa innahu sa'il. Kalau dia bertawasul pada Allah dengan doanya orang yang mendoakan dia yang masih hidup tadi, hayyun hadir, maka ini boleh. Kemudian beliau berdalilkan dengan hadis Umar dan hadis Al-A'ma tadi. Ya. Dua hadis ini kalau kita anggap hadis Al-A'ma orang yang buta tadi sahih, dua hadis ini yang sering dijadikan dalil. Dan jawabannya jelas bahwasanya tidak ada dalil bagi orang yang mengatakan boleh bertawasul dengan zat Nabi atau jahnya Nabi, apalagi ketika beliau sudah wafat. Karena pada dua hadis ini, ya, yang pertama Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua pada hadis A'lama, orang yang buta tadi meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah. Jelas. Ya. Adapun hadis yang lain yang jelas-jelas mengatakan misalnya tawassalu, ya, tawassalu ilallahi bijahi, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi adim, ini jelas-jelas dhaif. Ya, juga tidak ada dalil dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.